Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rita Istiana. Sekarang di pertemuan yang ketiga ini kita akan belajar tentang bagaimana citasi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, di Mendeley ini sangat memudahkan kalian ketika kalian akan mengisi daftar pustaka atau referensi secara otomatis. Nah, simak baik-baik penjelasan dari saya tentang Mendeley berikut ini. Oke, bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Anda menggunakan citasi dengan Mendeley. Jadi penulisan daftar pustaka secara otomatis dengan aplikasi yang namanya Mendeley. Nah, pertama-tama Anda harus install dulu Mendeley Desktop di perangkat komputer atau laptop Anda. Caranya, buka https www.mendeley.com, akan muncul layar seperti ini, kemudian Anda download. Nah, setelah terdownload, itu di laptop atau komputer Anda pasti akan muncul icon seperti ini, Mendeley Desktop. Nah, ketika diklik, nah, akan muncul seperti ini. Ini bisa dihapus dulu karena sebelumnya saya sudah mengisi. Saya hapus dulu. Ya, ini sudah terhapus. Nanti laman awalnya seperti ini, tapi sebelumnya ketika Anda selesai mendownload, itu Anda akan disuruh untuk login terlebih dahulu. Ketika sudah login akan ada tampilan seperti ini. Nah, Mendeley Desktop ini bisa digunakan secara offline, artinya walaupun Anda tidak terkoneksi dengan internet, ini bisa dipakai. Nah, bagaimana caranya? Caranya Anda harus memasukkan dulu referensi-referensi yang minggu lalu yang Anda sudah download melalui jurnal-jurnal di Elsevier maupun di eric.com. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana mencari jurnal-jurnal referensi asing yang keywordnya adalah problem based learning. Nah, Anda bisa masukkan ke dalam rumah Mendeley-nya ini. Caranya, klik add file, boleh add file atau add folder. Add folder jika itu terkumpul dalam satu folder. Misalkan add file. Nah, saya punya kumpulan jurnal. Contoh ini adalah kumpulan jurnal tentang ekoliterasi. Saya ingin memasukkan ini semua. Open. Nah, ini sudah ada di dokumen Mendeley seperti ini. Nah, sebelumnya Anda bisa juga edit apabila yang ada di sebelah kiri ini dengan yang ada di sebelah kanan ini berbeda. Contohnya misalkan yang di sini sudah ada autornya, Bestone, dan nama jurnalnya belum ada, volume belum ada, isu juga belum ada. Anda bisa klik di sini, ini akan muncul yang tadi My Library, yang ini jurnalnya. Nah, ini contohnya judulnya, ini sesuai, dan ini penulisnya. Ini juga sesuai, dan karena ini bukan jurnal ya, hanya artikel, jadi di sini tidak ada jurnalnya, jurnal apa dan volume apa. Coba kita lihat contohkan yang lain, misalkan. Nah, kalau yang ini sudah terisi semua, ini judulnya, namanya sudah sesuai, penulisnya, tahun, dan juga jurnalnya. Kalau sudah terisi seperti ini, citasi ini akan siap untuk digunakan. Nah, sebelum kita gunakan, kita harus buka dulu aplikasi Microsoft Word.
Kita buka Microsoft Word. Nah, ciri-ciri kalau indikator kalau memang di Word Anda yang tadi sudah mendownload Mendeley itu ada Mendeley-nya, Anda bisa klik di menu Reference. Nah, kalau sudah ada logo ini, Mendeley, artinya ini sudah bisa digunakan. Nah, caranya misalkan Anda mau menulis tentang ekoliterasi adalah bla 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 bla. Nah, ini menurut ahli ini, menurut penulis ini, misalkan menurut yang ini. Kita klik. Nah, dengan sendirinya ini akan tertulis kalau Anda tidak perlu menulis secara manual karena ini sudah dengan sendirinya sudah ada penulisan pengutipannya. Nah, misalkan yang kedua, bla 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 bla, insert citation, go to Mendeley, misalkan ini dari Ramos ya. Ini Anda mensitasi dari Ramos, klik cite, klik judulnya, klik cite. Nah, akan keluar Ramos. Ini pun juga sama. Ketika memang Anda bla 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 lagi. Nah, ini misalkan yang Puck and Tom dan Adam. Nah, klik ini, klik cite. Nah, dan begitu seterusnya. Ketika sudah selesai, Anda mau menulis daftar pustaka, Anda tinggal klik, arahkan kursor di bawahnya, klik insert bibliografi. Nah, dengan sangat cepat dan mudah, dan ini secara otomatis, citasinya ini akan tertulis dengan benar. Nah, ini bisa ketika memang reference yang Anda kutip ini teronline di internet. Nah, apakah bisa, Bu? Misalkan saya menemukan buku di perpustakaan yang judulnya ini tetapi tidak ada versi soft copy-nya. Sangat bisa. Anda bisa klik add entry manually. Nah, misalkan yang Anda temukan adalah buku. Bukunya misalkan tentang landasan pendidikan. Autornya, last name misalkan Istiana, first name-nya Rita, tahunnya misalkan tahun 2000. Halaman yang Anda kutip halaman 105. Ini tidak perlu untuk abstrak, ini juga tidak perlu. Biasanya di buku itu ada terbitan buku itu, misalkan Bogor kotanya, ini edisi kedua. Kalau tidak ada URL-nya juga tidak ada, nggak usah. Misalkan publisher-nya misalkan Erlangga. Nah, ISBN biasanya di buku ada, Anda bisa menuliskannya ISBN-nya berapa. Misalkan 135. Nah, save. Nah, akan muncul di sini. Ciri khas kalau tidak ada file berarti dia kosong di sini ya. Nah, Anda bisa lanjutkan di sini yang tadi dokumen. Bisa lanjutkan di sini titik. Terus landasan pendidikan adalah bla 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 bla. Menurut bukunya Rita. Insert citation, go to Mendeley dan klik yang landasan pendidikan cite. Nah, sudah ada secara langsung di sini Istiana 2020 dan ini juga sudah langsung tertulis di sini. Jadi Anda pun tidak perlu menulisnya secara manual. Jadi walaupun bukunya manual tetapi tetap bisa penulisan citasinya dengan menggunakan Mendeley. Oke, jadi ini pun juga bisa diedit. Misalkan Anda kalau di skripsi nanti, misalkan ada kalimat depan, penggunaan nama citasinya itu ada di depan. Misalkan menurut dikosongin dulu, bla 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 bla. Kalau ekoliterasi adalah bla 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 bla. Nah,
Karena ini posisinya ada di sini, nah ini kursornya Anda taruh di sini, insert citation, go to Mendeley, misalkan yang ini. Oke, menurut Capra, cite. Nah, kan tidak boleh kalau kata-kata nama itu di depan itu tidak boleh dalam kurung kan di penulisan skripsi. Anda bisa edit secara manual. Klik, hapus tanda kurungnya. Nah, ketika Anda klik, dia akan, nih, ada klik keep manual edit. Nah, dengan sendirinya ini akan mengedit. Nah, ciri khas penulisan atau tugas skripsi mahasiswa itu menggunakan Mendeley itu ketika dikirim lewat soft file, dosennya bisa mengecek dengan cara apa? Ketika saya dosennya itu mengeklik citasi, itu warnanya akan berubah. Nih, ini dengan cara saya yang mengeklik ini warnanya berubah. Ada di kadang warnanya abu-abu, ada di beberapa laptop yang warnanya biru tua. Nah, ini berarti mahasiswa yang bersangkutan itu membuat atau menyusun skripsinya dengan penulisannya dengan Mendeley. Ini bukan hanya berlaku untuk skripsi. Ketika Anda nanti menggunakan atau menulis sebuah artikel yang dikirimkan ke jurnal, itu pasti wajib menggunakan Mendeley. Ini pun juga bisa bermacam-macam bentuknya. Contohnya di sini saya pakai style APA yang edisi ke-7. Nah, biasanya APA itu American Psychological Association. Nah, biasanya jurnal itu syaratnya ada yang menggunakan APA, ada yang menggunakan IEEE, IEEE. Ketika Anda mau menggunakan model ini, tinggal klik aja, klik, ini akan berubah. Penulisannya jadi 1, 2, 3, 4, 5. Di sini pun juga berubah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini pun akan menyesuaikan style apa yang Anda gunakan. Nih. Nah, biasanya kalau di skripsi kita menggunakan style APA. Cukup mudah sekali kan ya? Silahkan mencoba untuk Anda cari 5 artikel yang berhubungan dengan tema yang sudah diberikan dan silahkan tulis referensinya dengan menggunakan Mendeley. Terima kasih.